Baik, perkenalkan nama saya David Gordianus Tumangkun. Di sini saya akan memandu atau melakukan apa yang jadi pemenuhan tugas yang ada di di kampus saya, yakni Universitas Dian Nusantara. Dengan di sini ada beberapa hal, yakni melakukan komposer, kemudian ada styling, ada melakukan join table, kemudian di sini juga ada menambahkan data atribut dengan cara manual, yakni menghitung kepadatan luas wilayah dan beberapa hal yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kita langsung mulai saja. Kita buka dulu QGIS yang sudah kita install, dan di sini juga masih kosong. Kemudian di sini langsung saja buka Open Data Source. Nah, di sini untuk mengupload mapnya sebenarnya saya sudah mendownload dari yang Kulino, yakni beberapa data yang penting. Ada 6 data yang penting, tetapi di sini kita akan menggunakan data yang berbentuk SHP. Yakni saya di sini mendapatkan peta Kecamatan Semarang Utara SHP, kemudian kita close, add, dan kita close lagi. Nah, di sini sudah diperlihatkan snapping data berbentuk peta Kecamatan Semarang Utara. Kemudian kita lanjut, di sini ada. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jumlah data penduduk melalui BPS. Di sini kita pertama akan melakukan perhitungan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Karena di sini bersifat manual, berarti kita akan menghitung secara manual dengan membuka Open Attribute Table. Nah, di sini kita bisa lihat Open Attribute Table. Nah, di sini sudah ini ya, sudah disediakan ya beberapa kolom yang dari bawaan dari Kulino, yang tepatnya dari Google Drive yang tadi sudah saya download. Kemudian di sini langsung saja kita aktifkan Toggle Editing Mode dengan yang selanjutnya adalah New Field. Nah, saat New Field ini maka kita langsung masukkan jumlah penduduk laki-laki dengan tipe datanya masih whole number. Langsung saja kita masukkan, kita split Windows, jadi kita bagi dua. Oke, ya di sini mari kita langsung masukkan saja jumlah penduduk laki-laki yang sesuai dengan data di PPS. Bandar Harjo. Oke, setelah kita memasukkan jumlah penduduk laki-laki, sama juga kita melakukan pemasukan input data, yakni jumlah penduduk perempuan, sama seperti jumlah penduduk laki-laki. Di sini kita langsung masukkan dengan tipe data masih whole number. Oke, masukkan langsung dari BPS ke QGIS. Oke, setelah melakukan input jumlah laki-laki dan perempuan, nah karena kita di sini adalah bentuknya manual, maka kita langsung saja untuk membuka Open Field Calculator dengan rumus jumlah penduduk ditambahkan keduanya. Kemudian di sini kita masukkan nama, jumlah penduduk, kemudian tetap whole number dan Open Field tepat 10. Langsung saja ke Fields and Values, di mana jumlah laki-laki yang pertama ditambah dengan jumlah perempuan, maka kita okekan menjadi hasilnya ya. Kemudian jika kita samakan dengan data BPS, hasilnya harus sama ya. Kalau kita lihat Bandar Harjo dengan jumlah penduduknya 20.391, maka benar ya 20.391. Di kebawahnya juga dipastikan harus benar. Setelah kita melakukan jumlah penduduk, maka sekarang kita akan melakukan yang namanya penginputan luas wilayah. Kalau dilihat di sini luas wilayah sendiri di halaman 34. Nah, di sini sudah dalam bentuk sudah disediakan luas wilayahnya. Nah, maka kita langsung sama masukkan kita buka lagi new fieldnya, maka di sini kita langsung luas wilayah. Oke, kemudian di sini kita dengan menggunakan decimal number real. Kenapa kita menggunakan decimal number? Karena kalau kita lihat di sini data luas wilayahnya berbentuk desimal. Dengan precision situasi kita kasih 2 saja supaya tidak terlalu banyak angka di belakang komanya. Kemudian langsung saja kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di data BPS. Baik, ketika kita sudah melakukan penginputan luas wilayah, langsung saja kita masuk
dalam perhitungan uh, kepadatan penduduk dengan cara yang tadi, dengan buka OpenFit kalkulator. Di sini kita tulis kepadatan penduduk. Nah, setelah itu di sini kita tadi dengan decimal number ya. Kenapa kita decimal number? Karena dalam luas wilayah sendiri di sini ada koma. Tetap saja kita memakai koma, decimal number real dengan precision 2. Fields and values-nya di sini, kalau yang ada di rumus di Kulino, di sini kita masukkan luas wilayah dibagi jumlah penduduk. Nah, sayangnya hasilnya tidak ada. Maka dari itu, saat saya mencari di situs-situs internet, ternyata rumusnya terbalik. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen yang menonton ini. Saya ganti rumusnya dengan rumus yang ada di internet, yakni rumusnya terbalik ya Bapak Ibu. Jadi di sini fields and values-nya seharusnya itu ialah, sebentar, sebelum kita masuk ke situ jangan lupa update existing file-nya pakai yang kepadatan penduduk tadi. Jadi kita ganti kepadatan penduduk jumlah penduduk. Sebentar, ini kalau salah dia bisa diulang ya. Kemudian di sini jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kita okekan, maka hasilnya tertera berbentuk angka. Dan setelah itu sudah kita dapatkan kepadatan penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk, laki-laki dan perempuan. Maka sekarang waktunya kita melakukan join table. Nah, untuk melakukan join table sendiri ini saya sudah sediakan data berbentuk Excel-nya. Jadi tinggal nanti langsung memasukkan datanya dari Excel ke dalam QGIS. Oke, di sini saya sudah punya datanya. Datanya juga sama persis dengan yang ada di dalam QGIS ini. Jadi open attribute data dengan Excel ini harus sama ya. Oke. Jadi di sini kita close saja. Nah, di sini ada nama, jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk, dan jumlah DPD. Nah, jumlah DPD ini didapatkan dari spreadsheet yang ada di dalam Kulino. Saya sudah download dan kemudian saya sudah salin di sini dengan format yang benar. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam nama ini masih panjang ya. Supaya nanti kita menampilkan data dari ribet, di sini kita hapus saja sampai dengan nama kelurahan saja. Jadi kita bisa hapus supaya nanti pada saat kita memunculkan di komposer tidak terlalu panjang. Oke, di sini saya sudah memendekkan ya namanya supaya nanti pada saat di tampilan peta tidak terlalu panjang namanya. Oke, kalau kita lihat di sini dalam Excel ada nama, jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah DPD. Nah, di sini sebetulnya kita ini ya. Kita ubah sebentar, jumlah kita rubah yang ada di Excel juga. Di sini kepadatan penduduk pakai T, berarti kepadatan penduduk jumlah DPD. Nah, di sini ada beberapa yang harus dihapus ya, seperti karena kita sudah mempunyai nama, jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah DPD, maka yang lainnya kita eliminasi dengan cara kita hapus delete fieldnya yang OSM, class, type. Kemudian kita sesuaikan ya dari sini ya. Kemudian address, extra text. Karena jumlah penduduk laki dan perempuan sudah dijumlahkan dalam jumlah penduduk, maka tidak usah. Maka ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk. Kita hapuskan. Maka tersisa 4. Ketika sudah tersisa 4, di sini kita close saja. Setelah itu baru kita lihat lagi di QGIS-nya. Nah, kita langsung melakukan join table. Join table ini ketika manage and install ini kita sudah menginstal yang ada di spreadsheet. Jadi sebelum kita melakukan join table, pastikan kita sudah menginstal. Nah, spreadsheet Linux ini saya sudah install, jadi tidak perlu diinstal lagi. Kita close saja. Maka dari itu, setelah kita melakukan
layer. Nanti kita add layer. Setelah add layer kita lakukan add spreadsheet layer, di mana di sini kita browse di file name yang sudah kita masukkan tadi. Jangan lupa untuk menyimpan di mana kita simpan file Excelnya yang tadi kita sudah input. Nah, yang ini jangan lupa untuk di save. Kita close saja. Nah, kita open, maka akan jadi seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kita tunggu loading. Setelah sudah selesai di loading, ini kita ganti semua jumlah yang angka-angka menjadi real. Oke, real, kemudian real, ganti kita real semua ya, yang semua berbentuk angka. Kemudian kita okekan dan kita buka open attribute data, maka jumlah DBD-nya sudah dimasukkan dengan cara join table tadi. Setelah semua sudah masuk, kita open project, kemudian di sini kita klik kanan pada bagian properties. Properties kita joins, kita kasih tanda plus, kita klik situ. Kemudian joinernya ya ini data untuk SCG sheet 1. Oke, kemudian di sini jangan lupa untuk menceklis join fields, kemudian custom name prefix. Jangan lupa untuk menceklis jumlah DBD. Kemudian di sini kita klik saja jumlah DBD. Kita okekan. Kita apply dan oke. Setelah kita melakukan data join table, langsung saja kita yang ke berikutnya, yakni untuk styling. Nah, styling sini kita klik kanan pada kacamata sini, kita properties. Nah, kita melakukan simbologi terhadap jumlah DBD. Di sini kita classify. Kemudian di sini simbolnya kita ubah jadi warna merah saja supaya kita bisa melihat keparahan atau penyebaran kasus DBD. Dengan red di sini kita kasih dan kita apply, maka sudah terlihat bahwa daerah-daerah yang memiliki banyaknya kasus DBD. Setelah kita sudah melakukan penggambaran DBD dalam berbentuk warna maps di categorize, kemudian kita langsung saja masukkan label. Label ini untuk melihat data, nama kelurahan dan juga nama dan juga kepadatan penduduk. Di sini kita ada rule based labeling. Di sini saya sudah memasukkan. Caranya gampang tadi. Untuk memasukkan ini kita hapus dulu saja ini dan ini. Nah, kita tambahkan lagi dengan kita tarik klik tanda plus. Nah, di sini sudah dalam berbentuk name. Di sini lebih baik kita around centroid. Oke, around centroid kita oke. Kemudian kita tambah lagi dengan jumlah kepadatan penduduk. Di sini bukan kita kasih horizontal aja supaya tidak terlalu supaya tidak terlalu menutupi. Kita apply dan sudah terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini penggambaran stylingnya. Langsung saja kita masuk ke dalam Composer dengan kita klik project, new print layout, langsung kita kasih nama di sini ialah peta persebaran DBD Kecamatan Semarang Utara. Oke. Kita okekan, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk tahap pertama ya, ini jangan lupa untuk memunculkan add map untuk melihat kita memberikan mapnya. Nah, seperti ini. Dan ketika kita sudah bisa add map, nah di sini teman-teman bisa sesuai dengan selera sendiri, bisa mau menambahkan picture, entah di sini mau picture-nya ini ialah mau picture-nya itu tentang vektor-vektor yang ada sudah disediakan di dalam sini. Contohnya seperti ini, atau bagaimana bebas. Nah, di sini atau mau menambahkan foto lagi dengan foto yang lain, yakni dengan cara raster image. Setelah raster image sini kita bebas mau pilih foto
Misalkan di sini kita ada logo Udinus, kita kasih open. Nah, di sini bisa kita tampilkan di sini, atau menambahkan legenda, bahkan di sini kita juga bisa add legend, kita kasih sini. Nah, di sini kita bisa taruh sini, kemudian mau menambahkan scale bar kita bisa taruh di sini. Nah, kemudian jikalau kita ingin menambahkan teks, misalkan untuk menambahkan judul di dalam peta ini, kita bisa pencet di sini ada teks, kemudian kita bisa buka di sini, dan di sini langsung muncul contoh teksnya. Kita langsung saja ketikkan Kecamatan Semarang Utara. Nah, ini kan karena terlalu kecil lah teksnya, kita bisa lebarkan dengan cara di sini fontnya. Oke, kita tarik ke bawah dulu. Di sini kita bisa lihat fontnya, kita bisa ganti entah mau apa. Di sini kita bisa kasih size-nya, misalkan kita kasih 24. Nah, sebesar ini. Nah, terus kemudian kita juga bisa atur posisi fontnya, apakah mau middle atau di bottom paling bawah. Terus kemudian posisinya juga kita bisa ganti pada horizontal alignment, bisa di center. Nah, seperti ini kan kelihatannya bagus. Kita tarik sedikit dan kemudian bisa jadi seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini untuk mendesain di Composer. Kemudian bagaimana kita cara untuk mengesave atau menyimpan secara PDF atau PNG? Kita bisa melakukan untuk yang pertama, yang PNG atau bisa kita bilang image. Di sini kita bisa save. Nah, di sini kita bisa save di sini ya. Peta persebaran DBD Kecamatan Semarang Utara. Karena tadi kita sudah itu, kita bisa save di sini. Oke, karena di sini udah pernah saya ini, kita langsung saja ya saja let exist. Jangan lupa jika export resolutions untuk yang 300 dpi ini, kalau semakin tinggi resolusinya semakin bagus. Tapi karena 300 ini sudah bagus, langsung saja kita save. Dan ketika sudah selesai di save, maka akan muncul tanda cek ke sini yang artinya ialah sudah selesai di ekspor. Kemudian bisa langsung juga di PDF dengan cara tadi kita ekspor PDF. Dan di sini langsung kita save saja karena sudah langsung PDF. Nah, di sini kita bisa langsung karena ini terlalu besar, kita kecilkan. Oke, export PDF, information, else export as vector, tidak usah. Langsung saja kita save dan nanti akan muncul tandanya bahwa successfully export layout. Oke, kita bisa lihat di sini kalau yang ditujukan yang PDF. Kita coba lihat yang hasilnya PDF, apakah gambarnya sama seperti yang tadi atau bahkan pecah. Nah, di sini saya menggunakan nah, ini dia. Ya, kurang lebih seperti ini Kecamatan Semarang Utara bagi yang PDF. Kemudian kalau tadi kita lihat yang PNG atau JPG, di sini kita bisa lihat apakah sesuai dengan. Oke, saya salah buka peta. Jadi di sini ada peta persebaran. Ini dia. Peta persebaran DBD Kecamatan Semarang. Oke, nah ini dia kurang lebih seperti ini yang PNG ya. Di sini tertulisnya PNG ternyata. Baik, itu saja pemenuhan tugas dari saya mengenai yang pertama adalah yakni tentang data jumlah penduduk sudah saya cari di BPS, kemudian atribut secara manual sudah, kemudian lampiran kasus DBD dengan join table sudah, dan styling, dan yang terakhir ialah komposer pada peta. Itu saja hal step-step yang sudah saya bisa berikan. Saya minta maaf sekali lagi jika ada salah kata ataupun melakukan hal yang tidak layak, tidak pantas. Sekali lagi saya juga minta maaf tentang penggantian rumus. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Sehat selalu dan sukses selalu bagi kita semua. Dadah.